Hai semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat jasmani dan rohani. Salam Corona. Saya Indra Sita Sihombing dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Saya sedang menempuh semester 4 dan kebetulan saya mengambil mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dunia saat ini sedang dilanda oleh pandemik virus corona atau COVID-19. Nah, COVID-19 ini bermula dari kota Wuhan di negara Cina pada Desember tahun 2019. Hingga saat ini, COVID-19 ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari virus corona ini. Maka untuk menekan jumlah warga negara yang positif corona, pemerintah menyarankan seluruh warga Indonesia untuk melakukan physical distancing, yaitu menjaga jarak antara satu orang dengan lainnya untuk mencegah penyebaran virus ini. Nah, kalau Universitas Surabaya sendiri telah melaksanakan WFH, yaitu work from home, untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini sendiri. Virus corona tidak hanya berdampak pada kesehatan warga negara Indonesia, tetapi juga membawa dampak bagi perekonomian Indonesia. Banyak warga negara Indonesia yang mengeluh kalau bisnisnya itu sepi, dan juga ada beberapa warga bahkan kehilangan mata pencahariannya, seperti contohnya tukang ojek. Meskipun membawa pengaruh negatif bagi perekonomian Indonesia, tetapi corona juga membuktikan bahwa negara Indonesia masih menjunjung tinggi sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Terbukti dengan adanya berbagai program solidaritas yang dilakukan oleh warga-warga Indonesia, seperti kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh beberapa public figure di Indonesia, serta donasi langsung dari pengusaha dan kegiatan sosial lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, hasil donasi dari penggalangan dana ini sebagian besar diserahkan kepada tim medis yang sedang membutuhkan alat pelindung diri, dan juga kepada pekerja informal yang kehilangan mata pencahariannya selama wabah corona ini. Berikut rangkuman videonya. So, sebagai generasi muda, apa kira-kira kontribusi yang dapat kita lakukan untuk ikut memerangi penyebaran COVID-19 ini? Hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Pemerintah telah menyarankan kita untuk melaksanakan social distancing. Bahkan kampus dan tempat kerja kita juga mendukung pelaksanaan work from home atau kegiatan belajar mengajar secara online, dengan harapan kita melaksanakan kegiatan tersebut di dalam rumah masing-masing untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, dengan adanya pelaksanaan work from home ini, diharapkan kita tuh memiliki kesadaran, kita memanfaatkan momen work from home ini untuk benar-benar menjaga diri kita dari penularan COVID-19 ini, bukan malah kita menggunakan kesempatan ini untuk melakukan perjalanan panjang keluar kota atau pergi jalan-jalan dengan teman-teman, seperti itu. Karena kegiatan-kegiatan tersebut justru memperbesar kemungkinan kita untuk tertular penyakit COVID-19. Nah, jumlah pasien positif corona di Indonesia semakin hari semakin bertambah, sedangkan tenaga medis yang tersedia juga masih terbatas. Yuk sama-sama kita membantu tim medis kita dari kejauhan dengan melakukan social distancing atau di rumah aja.
Hal kedua yang dapat kita lakukan yaitu berdoa. Teman-teman, kita sama sekali tidak boleh meremehkan bagaimana kekuatan doa ini. Kita tahu sendiri doa itu harganya 0 rupiah. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah menyiapkan hati kita dan waktu kita kepada Tuhan untuk mendoakan bangsa kita ini. Ingat, sila pertama kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum kita melakukan aktivitas atau sebelum kita tidur atau beristirahat, mari kita sama-sama mau mendoakan untuk negara kita ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga negara kita ini semakin dikuatkan, dan kita juga berdoa untuk para tim medis yang telah berjuang menjadi garda terdepan bagi kita. Hal berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu senantiasa memperbaharui diri kita dengan berita-berita terkini atau pengetahuan-pengetahuan tentang virus corona atau COVID-19. Bagaimana cara penyebarannya serta ciri-ciri dari virus ini. Nah, sebisa mungkin pengetahuan tersebut kita sebarluaskan kepada orang-orang terdekat kita seperti keluarga kita. Atau bisa juga kita bagikan melalui media sosial yang kita miliki sehingga followers kita juga aware terhadap virus ini. Selanjutnya, kontribusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan donasi melalui program penggalangan dana yang telah ada. Jika kalian masih sekolah atau berada di bangku kuliah seperti saya, sebagian besar dari kita mungkin masih mendapatkan uang jajan dari orang tua kita. Karena kita melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, pasti uang jajan kita masih ada yang tersisa. Nah, uang jajan yang tersisa ini sebaiknya kita donasikan melalui program penggalangan dana yang telah ada. Terakhir, kontribusi yang dapat kita lakukan yaitu mendaftarkan diri kita sebagai relawan. Tentunya kontribusi ini merupakan kontribusi yang paling sulit di antara hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, karena menjadi relawan tidak hanya mengorbankan waktu saja tetapi juga tenaga, serta bersedia mengabdikan diri kepada masyarakat secara sukarela. Tentu hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi kembali lagi, menjadi relawan adalah pilihan setiap orang untuk melakukan kontribusi kepada bangsa dan negara demi memerangi pandemi COVID-19 ini. Sekian vlog kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.